azabmu ilahi. Maaf Bu, saya ingin mengembalikan barang pada seseorang. Tapi setiap orang yang saya tanya selalu menghindar dari saya. Sampai ada yang marah-marah. Memangnya barang siapa yang mau Bapak kembalikan, Pak? Punya Pak Banda. Ini semua miliknya Pak Banda. Jadi selama ini Bapak penadahnya ya? Bapak jangan menuduh seperti itu. Apa maksud Bapak? Pak Banda itu penipu dan pencuri, Pak. Semua warga di sini, Pak, sangat benci sama dia, Pak. Kalau saja Pak Lurah tidak menghalanginya, Pak, Pak Banda sudah mati dikebukin sama warga di sini, Pak. Iya, banyak warga di kampung ini yang udah ditipu sama Pak Banda. Tapi saya bukan penadahnya, Pak. Saya tidak tahu siapa itu Pak Banda. Kalau Bapak bukan penadanya, buat apa Pak Banda nitipin barang ini ke Bapak sebanyak ini? Benar nggak? Oh, ini mah pasti teman akrabnya. Betul Bu Susi, dia kalau bukan temennya pasti dia penadah. Ya nggak Bang? Jadi ini orangnya nih. Boleh nih kita permak dulu. Sabar, tenang dulu. Saya tidak tahu siapa itu Pak Banda. Saya kenal pun cuma sekali. Dia cuma menitipkan barang ini, tapi secara tidak sengaja. Alah, alasan. Bener, betul. Berani sumpah saya. Nah kan, Bapak ini kelakuannya sama saja sama si Banda itu. Bapak suka sesumbar sumpah. Saya pukul. Padi, kalau mau dipukul jangan di warung saya, di luar aja. Tenang, sabar. Saya akan beri penjelasan. Udah, nggak usah pakai penjelasan segala. Udah jelas kamu ini temennya Pak Banda. Saya bukan temannya Pak Banda. Sabar, jangan kekerasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Banda. Kedatangan saya kemari menawarkan barang-barang bagus. Ada jam tangan, ada cincin, ada gelang. Demi Allah Pak, ini semua barang asli Pak. Maaf Pak, di dalam musola dilarang melakukan jual beli. Ya sudah kalau begitu. Tapi boleh kan Pak, saya menitip barang ini sebentar. Jangan taruh di sini Pak. Nggak apa-apa, cuma sebentar. Saya mau ke belakang ya Pak ya. Sekalian tas saya ini Pak ya. Loh, Pak. Dek, Iya Pak, kamu kenal dengan orang tadi itu? sepertinya bukan orang sini Pak. Saya nggak kenal Pak. Gawat. Kenapa Pak? Ini barang-barang dia. Jangan-jangan barang curian Pak. Belum tentu. Saya mau menitipkan barang-barang ini pada pengurus musola di sini. Kebetulan sedang jarah keliling Jawa Pak. Waduh. Masa nggak ada wakilnya? Ya hanya saya sendiri aja Pak. Tapi saya nggak berani menerima barang seperti itu Pak. Apalagi menitipkan di sini Pak. Saya takut. Coba periksa aja sama Bapak. Mungkin ada KTP, tanda pengenal, yang lainnya mungkin Bapak bisa lihat. Iya. Kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita saya. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Jangan menuntut apa-apa dari saya. Nah, akhirnya Pak Banda itu ketangkap juga nggak, Pak? Saya tidak tahu. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi dengan dia. Beberapa kali pernah saya datang ke masjid itu, tapi dia tidak muncul. Saya juga pernah berkirim surat ke rumahnya. Tapi surat itu kembali dengan alasan alamat tidak dikenal. Setelah 3 tahun lebih, akhirnya baru sekarang saya datang ke kota ini. Ya, dengan urusan keluarga. Sekarang di mana rumah Pak Banda itu? Saya ingin mengembalikan barang-barang ini dan segera pergi. Jangan dulu, Pak. Saya mau lihat barang-barang itu, Pak.
Seperti jam tangan itu seperti milik istri saya, Pak. Silakan, Pak. Saya juga kepengen tahu bahwa barang saya ada nggak di sini. Memang Pak Banda itu brengsek, Pak. Di siang hari yang panas, Pak, dia datang ke rumah saya, Pak. Bawa seekor burung. Selamat siang Pak Adi. Lagi nyantai rupanya. Iya, Pak Banda. Di dalam panas sekali. Wah, burungnya bagus. Mau dibawa kemana, Pak? Mau dibawa kemari Pak Adi. Saya mau ngerepotin sedikit sama Pak Adi. Ada perlu apa, Pak? Begini Pak Adi, burung saya ini biar suaranya bagus dan biar lebih kong, lidahnya harus dikerok dengan cincin emas. Dan saya lihat Pak Adi punya cincin emas. Jadi tolonglah, saya pinjam sebentar. Pak Banda bisa saja nih. Bener, demi Allah Pak Adi, cuma sebentar. Pak Banda masih percaya sama hal-hal seperti itu ya? Ini ilmiah Pak Adi. Ibarat kata, peso kalau semakin diasah semakin tajam. Nah, begitu juga burung. Kalau lidahnya semakin lama semakin dikerok dengan cincin emas, suaranya semakin bagus. Maka tolonglah Pak Adi, pinjam cincin emasnya sebentar saja. Boleh, boleh. Sebentar ya Pak Adi ya.